Halo Scorpio Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk bacaan asmara couple. Bagi kamu yang punya pasangan, sudah menikah ataupun masih pacaran ya, yang pasti punya pasangan. Dan seperti biasa saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Aminkan untuk hal-hal yang positif, ya, abaikan atau ambil pelajaran dari hal-hal yang kurang berkenan di hati kamu, yang kurang baik ya. Dan energi pesan yang tersampaikan juga bisa vice versa, kebalik. Bila bukan milik kamu, bisa jadi milik orang lain ya. Energi orang lama atau orang baru yang muncul di hubungan kamu dengan pasangan di minggu ini. Oke, ada Ace of Cups, Ace of Swords, Seven of Pentacles, The Hangman, Judgment, Two of Swords, Three of Wands, Page of Swords, dan juga ada Ace of Wands, ada bottom of the deck kamu, dan juga The Hermit. Wow, ada nih introspeksi diri, evaluasi diri, ya, merenung. Ada renungan di minggu ini, ada pencerahan, ya. Ada hal-hal yang kamu cari-cari untuk menenangkan hati dan pikiran kamu di minggu ini ya. Ya, ada Ace of Wands nih. Ya, beberapa di antara kamu saya lihat ini sepertinya ada rasa penasaran nih terhadap sesuatu. Ya, ada penantian terhadap kabar baik. Ya, seperti kabar kehamilan ya. Beberapa di antara kamu ada yang mengharapkan hamil lagi atau memiliki momongan. Ada yang udah punya anak tapi pengen punya anak lagi gitu ya. Ada yang sama sekali belum punya anak, ya, masih menantikan hingga sekarang ya. Ini merupakan hadiah yang luar biasa yang kamu nantikan dari Allah pencipta semesta ya. Ya, kapan itu kira-kira akan diberikan sama Allah, kapan aku dipercayakan untuk memiliki hadiah itu ya, semacam itu tuh yang kamu pikirkan ya. Kalau bukan kamu yang memikirkan, itu pasangan kamu ya. Ini bisa vice versa. Oke, saya ngelihat beberapa di antara kamu nih ya, berusaha melepaskan diri kamu dari energi negatif, dari pikiran negatif, kekhawatiran yang merajalela ya, situasi emosional yang enggak terkontrol, sensitif. Ini membutakan mata hati kamu, mata batin kamu juga, cara berpikir kamu menjadi sangat-sangat sensitif, lebih menggunakan perasaan dibandingkan logika atau realitas gitu ya. Ya, ada semacam tarik tambang nih saya lihat ya. Ada beberapa di antara kamu paham betul ya situasi kondisinya. Oh, seharusnya memang aku nggak seperti ini cara berpikir kok. Ada sesuatu yang harus aku rubah gitu ya. Aku harus menjadi sosok yang lebih baik lagi, berubah, bertobat, melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupanku, di lingkungan dimana aku berada, supaya apa yang aku harapkan ini nih diberikan oleh Tuhan pencipta semesta terhadapku. Nah, lantas aku harus melepaskan energi negatif ini dariku. Kamu berusaha melepaskan itu, tapi di satu sisi ya, ketahan di sini gitu. Ya, ibarat gimana ya? Saya ngelihat ini seperti ilustrasinya, kalau kita mau melupakan sesuatu yang mengecewakan kita ya, memaafkan sesuatu yang mengecewakan kita ya, kita harus melepaskannya gitu ya. Atau ya, kalau kita mau memaafkan, maaf ya agak sulit ini menjelaskannya. Kalau kita mau memaafkan kondisi yang kurang baik atau pengalaman yang kurang baik, kita kan harus melupakannya atau mengabaikannya gitu ya. Tapi kok saya semakin berusaha melupakan, semakin berusaha mengabaikannya, kok makin ketarik ya gitu. Ini semacam tarik tambang gitu ya. Ada beberapa di antara kamu saya ngelihat ini cenderung suka berpikir negatif, sangat kritikal gitu terhadap segala sesuatunya ya. Jadi ini yang perlu dilepaskan dari diri kamu supaya terlepas dari energi negatif
Ya, supaya apa yang kamu harapkan di sini diberikan sama Allah pencipta semesta. Uh, Cara berpikirnya ibarat seperti ini nih, ya. Kalau ada gambar misalnya di PowerPoint, ya, bayangkan ada gambar PowerPoint, ini ruangan living room yang udah desainnya bagus banget, ada sofa, televisi, ada wallpaper, ya, ada gambar di dinding, semuanya cantik, bersih, ya, lantainya bersih gitu, cuman ada laba-laba satu di dinding gitu. Nah, ketika kamu disajikan gambar itu, nah yang pertama kamu lihat pasti langsung laba-labanya gitu. Nah, ibarat gitu tuh cara berpikirnya gitu ya. Nah, jadi energi negatif itu sangat seperti itu ya. Kita cenderung mencari sesuatu yang kurang mengenakan gitu. Fokus terhadap sesuatu yang kurang mengenakan tadi ya. Ya boleh sih dilihat gitu ya, tapi jangan lama-lama di situ gitu. Ya, oke, ada Ace of Cups. Saya ngelihat beberapa di antara kamu punya pasangan ini sepertinya di minggu ini akan ketemu dengan seseorang yang baru. Ada situasi emosional yang menyejukkan hatinya. Ya, dia ngerasa tercerahkan, dia ngerasa ada pesan-pesan emosional yang dia dapatkan di minggu ini dari sosok orang baru ini. Bisa jadi teman kerja atau seseorang yang kesenggol ketemu jadi cakep-cakep di ruang publik ya, di tempat-tempat publik ya. Dan ada the hangman ya. Beberapa di antara mereka ini nih ada kesempatan baginya untuk mengenal sosok yang baru ini menjadi lebih dalam ya. Beberapa di antara mereka yang mengenal sosok ini menjadi lebih dalam, ini bisa menjadi tempat pelarian ya, bisa menjadi celah hadirnya orang ketiga ya. Ada Seven of Pentacles. Ini sepertinya hubungan yang udah dijaga sangat ini ya, penuh dengan kesabaran, udah cukup lama ya, dipertahankan sebaik-baiknya dengan penuh kesabaran. Ya, bagaimana supaya hubungan ini tidak pecah, retak, atau adanya perpisahan semacam gitu ya. Yap, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Untuk Scorpio, ada the Tower, ada Four of Cups, ada Four of Pentacles, King of Cups, the Death, Justice, the Emperor, dan juga ada the Empress ya. Beberapa di antara kamu ada yang menantikan pasangan nih, datang dari luar kota ya, dari luar negeri. Ada yang LDRan ya, walaupun sudah menikah ya, yang masih pacaran ya, ada yang LDRan nih gitu. Jadi harapan kamu bisa ketemu, bisa bersama ya, bisa menjalin hubungan yang lebih harmonis, lebih baik lagi ya. Ada juga beberapa di antara kamu yang mengharapkan adanya hadirnya momongan seperti yang saya katakan tadi ya. Ya, kok belum ada ya tanda-tanda. Aduh, kapan kira-kira Tuhan memberikan kepercayaan bagiku untuk punya punya momongan lagi ya, gitu ya. Ya. Ini kondisi sepertinya di dalam pernikahan nih, ada beberapa di antara kamu yang sudah agak-agak retak hubungannya gitu ya dengan pasangan. Ya, ada yang dalam proses perceraian, ada ya. Tapi saya yang melihat di sini ada beberapa di antara kamu masih berharap ya, ada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi, ada kabar keselamatan di dalam hubungan kamu dengan pasangan. Ya, hal-hal yang mampu bisa menyelamatkan hubungan ini, itu yang kamu harapkan. Ya, itu yang kamu doakan terwujud. Ya, seperti adanya anak ataupun kedatangan pasangan. Ya, ada suasana hati yang kurang bersemangat, kurang bergairah
Ya, bisa jadi karena belum terwujud untuk harapan yang tadi ya. Ya, untuk pasangan kamu, saya ngelihat di sini pertemuan dia dengan seseorang yang baru di sini nih. Ya, sepertinya tidak direncanakan, ya, kebetulan gitu ya. Ya, dan saya ngelihat dia ngerasa nyaman gitu, ya, di situasi ini gitu ya. Ya, ada Four of Pentacles dan juga Seven of Pentacles. Saya ngelihat ada kekhawatiran yang sangat besar yang kamu alami, yang kamu pikirkan di minggu ini ya. Dan ini yang melemahkan energi kamu, yang membuat kamu kurang bersemangat. Ya. Ada beberapa di antara kamu malah pengen ketemu sama anak sendiri ya, udah punya anak, pengen ketemu sama anak gitu. Ya, tapi kerinduan terhadap anak ini ya, atau keinginan untuk bertemu dengan anak ini menjadikan kamu kurang bersemangat di dalam bekerja. Alhasil ya, untuk menghibur diri sendiri ya, pergi jalan-jalan, hangout ya, ketemu dengan orang banyak, ketemu dengan orang baru untuk mencerahkan, merefresh otak dan pikiran gitu ya. Ya, sepertinya memang untuk Scorpio di sini ya, supaya harapan-harapannya terwujud di ya, perlu ini lebih banyak charity ya, banyak berdonasi, melakukan hal-hal baik di lingkungan di mana kamu berada, dimanapun kamu berada gitu ya. Jangan asal ada apa-apa gitu ya berpikir negatif mulu gitu ya. Harus dipertimbangkan dulu sebelum kita membuat kesimpulan. Ada beberapa di antara kamu seperti yang saya katakan tadi ya, tarik tambang gitu. Ibarat ini ada penyakit gitu ya, yang harus dimusnahkan di dalam tubuh ya. Udah cek ke dokter gitu ya, dikasih resep nih ya, sesuai dengan prescriptionnya gitu ya, 3 kali sehari diminum gitu. Nah, ada batas waktunya sampai seminggu habis kan gitu. Habis itu penyakitnya sirna gitu ya. Nah, energi negatif di sini nih saya lihat nggak lepas dari kamu. Karena apa gitu ya? Masih 2 hari minum obat udah nggak diminum lagi gitu. Ya, kamu tahu sebenarnya gitu apa yang harus kamu lakukan, bagaimana bersikap, bagaimana nge-treat pasangan, orang-orang di sekitar kamu. Itu yang seharusnya kamu lakukan supaya ada kebaikan-kebaikan yang muncul atau harapan-harapan kamu muncul di hubungan kamu dengan pasangan. Ya, kamu tahu itu gitu. Tapi ya seperti yang tadi tuh gitu, ada hal-hal yang menarik kamu lagi gitu ya. Ya, ketika kamu dalam keadaan nggak bersemangat, nggak bergairah ya, udah nggak diminum obatnya gitu ya. Yang hasil ya energi negatifnya muncul lagi di sini gitu. Ya, sama halnya berbuat baik itu harus konsisten gitu ya kan. Nggak bisa hanya sebentar atau ngejaga sikap, nge-treat orang lain bagaimana ya, harus konsisten memang gitu. Nggak cukup cuma 2 hari aja habis itu lupa lagi gitu. Kembali lagi ke habitatnya gitu ya kan. Ya jangan sampai seperti itu. Saya ngelihat beberapa di antara kamu juga ini ya, ada nih yang selalu berpikiran negatif gitu mulu sama pasangan, sehingga pada akhirnya ya hubungan ini menjadi kurang menggairahkan, kurang bersemangat di dalam. Jadi mencari pelarian di luar sana gitu, mencari kesenangan di luar sana gitu ya. Jadi hal yang membuat kurang menggairahkan di sini ini bisa jadi karena jarak, bisa jadi karena pikiran-pikiran negatif ya. Kamu yang berpikiran negatif mulu sama pasangan atau pasangan terhadap kamu. Ini juga bisa vice versa. Jangan diambil hati, oke? Ya, supaya harapan-harapan kamu terwujud, terkabul, ya harus ada donasi nih. Ya, harus ada kebaikan-kebaikan yang kamu tanamkan dimanapun kamu berada.
Oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi ya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.